Halo, kembali lagi channel Ilmu Digital. Hari ini mau eksekusi Sony A6000. Ini masalahnya jamur. Nah, ini jamur parah ya. Ini jamurnya ada di dalam sana ya, nggak bisa dari luar gitu di swab dari sini, itu nggak bisa. Misal mau di swab dari sini nggak bisa karena ini posisinya ada di dalam. Ini sudah dicoba sama yang punya kamera, sama pemiliknya, gagal, nggak bisa karena memang posisinya jamurnya ada di dalam sana ya. Jadi ini prosesnya harus dibongkar, bongkar sensor, bongkar coating, semuanya harus dilepas. Ya, ini masalahnya ada dua, sama kalau ini saya juga ada jamur ya, ini juga ada. Cuma nanti kita fokus videonya di bagian bodinya aja biar nggak kelamaan. Ini justru yang paling lama, nanti bongkar yang ini masalahnya. Nah, kalau tak bikin video semua durasinya nggak terlalu lama. Ini masalah sama dial modenya itu ngacak. Biasa itu penyakit A6000 ya. Kayak gitu. Ini nanti tahu-tahu gerak-gerak sendiri kayak gitu. Nanti bagian mana yang diperbaiki ya, saya kasih videonya juga. Ini amannya, hindar jalan. Dikasih memori, pastikan semua berjalan normal dulu ya. Kasih memori bisa baca, flash jalan. Jadi pastikan semua dalam kondisi kembali normal ya, jadi tidak ada kesalahan saat prosesnya seperti itu. Ini format udah biasa soalnya memori saya kan dicoba ke mana-mana kalau Sony itu gitu. Flash jalan ya, flash jalan, baca memori oke, nggak ada masalah, tombol-tombol oke, disk winder udah oke, fleksibel SD oke. Tuh jalan sendiri. Fokus saja ke bagian cleaning sensornya dulu ya. Apa yang harus dilakukan pertama kali, langkah-langkahnya seperti biasa. Ini harus sediakan ujungnya paling runcing ini untuk melepas stikernya. Ini itu semacam stiker ya, jadi harus diambil soalnya ada bautnya di sini. Lepas saja penutup bajunya ini. Ini judulnya cleaning sensor sama perbaikan dial mode ya. Cleaning sensor, bongkar sensor. Nah, kalau ada yang bilang cuma di swab, ya emang di swab itu kalau sensornya ringan ya, kalau cuma di permukaan aja atau di luarnya aja ya. Tapi kalau di dalam mau swab sampai berapa kali pun ya nggak mungkin bisa, harus dibongkar sensornya soalnya harus lepas lapisan baut mirrornya itu. Ini masih segelan ya, nah, ini belum, ini mungkin dulu pernah servis ini soalnya ini segel servis ya, atau servis di mana. Ini dapat kiriman dari Kalimantan atau mana ya, kayak Kalimantan ya. Oh, dari sana. Kalau ada pertanyaan silahkan komen saja, insya Allah cepatnya langsung saya balas, atau WA lebih baik. Kalau misal ada keluhan bisa divideokan, dikirim videonya kayak gitu ya. Memori ini tak lepas, ini memori saya ya. Pastikan kalian kalau bongkar ini ya, hafal posisi bautnya ya, karena bautnya ini beda-beda ya guys, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang halus. Seperti biasa selalu saya sampaikan di awal, kalau membongkar harus tahu, harus hafal betul, karena bautnya itu beda-beda. Ini kan bautnya pendek, yang sini panjang semua. Terus ini ada yang baut kasar. Kalau di sini baut kasarnya yang luar itu ada 3, 1, 2, 3, yang 2 itu di dalam sana. Nah, langkah pertama itu saat lepas, ini kan udah lepas ya, bagian sini dulu, bagian top covernya ya, top covernya dilepas dulu. Nah, ini jangan langsung tarik, lepas fleksibelnya ini dulu ya. Oke. Ini ada yang baut yang pendek. Oke, memang harus dibongkar semua, ini prosesnya memang agak ribet. Oke,
Ini baut pendek-pendek ada 2. Ini yang baut panjang warnanya putih sendiri ini. Warna silver chrome. Yang ini panjang hitam. Oi, ya. Pasukannya di rumah, nanti bentar lagi nyusul. Ini yang pendek hitam. Nah, ini beda, ini 3 ini udah beda semua ya. Pendek hitam, panjang hitam, panjang chrome. Nah, ini udah beda. Nggak tahu mau desain seperti itu. Lepas LCD-nya ini fleksibelnya ini ada thermal untuk menghantar panasnya ya, biar enggak overheat. Itu lepas dulu, semacam kayak stiker ini ya, hati-hati. Oke, sekali lagi saya tidak pernah mau dibilang ini video tutorial ya. Kalau video tutorial saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang terjadi dengan video ini saat kalian melakukan ya. Kalau ini kan sebenarnya video untuk promosi ya. Kalau mau diikuti boleh, mau dianggap video tutorial silahkan, tapi saya tidak pernah menganggap video saya ini video tutorial ya, karena memang ini saya video proses atau sebagai ajang untuk promosi, atau ya istilah ya pengerjaan itu seperti ini ya gitu loh ya. Kalau tutorial memang saya sengaja bikin tutorial gitu. Ini benar-benar ada kasus, ada masalah, terus saya videokan, maksudnya itu aja sih, nggak lebih untuk istilah mengedukasi atau apa. Ini ya istilah saya sambil mengedukasi, tapi tujuan utamanya bukan itu, tapi tujuan utamanya adalah untuk promosi aja ya. Tujuan saya kalau video upload kayak gini, kalau mau diikuti boleh, tapi tujuan saya adalah kalau kalian melihat video ini dan punya masalah tentang dengan kamera yang sama, dengan masalah yang sama, harusnya dikirim ke sini kan gitu loh. Soalnya prosesnya seperti itu, aku seperti ini maksudnya. Jadi real tidak saya rekayasa atau tidak saya edit tak buat timelapse atau apa gitu ya. Biasanya ada yang bikin video kayak gini cepet-cepetin, jadi orang tuh bingung mau mengikuti. Tapi kalau saya sambil belajar boleh ya, tapi lebih baik kalau nggak punya pengalaman memang harus dikirim saja ke tempat saya, itu lebih baik daripada nanggung resiko nanti tahu-tahu malah jadi mati, error, wah lombok kali. Ini bautnya semua beda-beda semua ya. Nah, jadi jangan dianggap sepele soal perkara baut ini. Ini lepas satu set semua ini. Ada bautnya tadi udah lepas ya. Ini tadi yang untuk karet peredamnya ini nyetrum lah ya, nyetrum. Lumayan itu tegangan tinggi itu. Ini kalau kena tangan, wah sakit. Biasanya ya melendong. Karena ini nggak sampai bongkar shutter, cukup sensor saja ya, berarti ini nggak perlu tak bongkar ya, nggak perlu tak lepas bagian board memori atau shutternya. Jadi saya cukup bongkar bagian sini saja. Kemarin ada yang request untuk dibuatkan cara bongkarnya 5100. Itu sebenarnya lebih rumit, itu lebih beresiko fleksibel putus. Cuma masalah tidak ada kamera 5100 yang untuk bongkar sini ya. Ada yang komen seperti itu ya, kalau ada ya. Oke, jadi ini jadi seperti ini. Kita lepasan aja ya. Fleksibelnya, bagian pendinginnya, ada penguncinya ini. Nah
sebagai contoh ya. Nah ini kalau saya lap di sini tidak bisa. Nah emang harus dilepas dulu, kan udah harus dilepas dulu ya. Nah sensornya ini masih ada jamurnya di sana. Nah posisi di sini ya, dipakai tisu yang paling halus ya. Hati-hati saja ya. Aku biasanya tak semprot dulu pakai alkohol yang 96, terus tak bersihkan pakai tangan. Kalau tangan itu kulit kita tuh nggak menggores ya. Nah, gini aja, enggak apa-apa, nanti terus dilap dibersihkan pakai tisu. Jangan langsung pakai tisu. Kecuali kalau pakai tisu itu yang mungkin permukaannya nggak terlalu kasar, atau istilah ininya jamurnya tipis, itu bisa langsung pakai tisu ya. Nah, dipastikan tinggal di swab gini aja, bisa depan belakang. Nah ini pastikan coatingnya tuh nggak akan gores ya. Ini maaf, ini proses seperti ini tuh tidak disarankan untuk yang pemula ya. Atau pemula itu dijamin pasti akan gores guys, karena proses saya megang tisu ini itu ada tekanan yang istilahnya nggak begitu lembut, nggak begitu keras, jadi harus pas ya. Saya begini itu ya karena udah biasa. Nah kalau terlalu pelan itu juga nggak hilang jamurnya. Tapi kalau terlalu kasar, terlalu keras nekennya, itu juga bisa gores. Sudah, nah ini udah mulai hilang ya. Nanti ulang-ulang aja. Tisunya sekali pakai ya, jangan diulang-ulang. Tisunya pakai tisu yang paling lembut, bisa pakai apa itu, paseo atau apa yang paling lembut lah, pokoknya yang paling halus ya. Jangan yang brodoli ya, itu yang murah-murah itu jangan. Yang paling halus tisunya itu yang nggak bakal gores. Kalau mau pakai kain apa itu, kain lap yang untuk itu juga lebih baik, cuma boros, itu lebih mahal. Lebih baik pakai tisu aja kalau saya, asal tahu caranya ya. Pastikan semua bersih. Oke, ini udah bening ya, kita amankan dulu. Sebelah sini sekarang sensornya. Nah sensornya itu masih ada di bagian sana, itu ada jamur. Ini dilepas aja. Ini prosesnya seperti ini. Kalau ada yang ngeri ya, kamera saya dibongkar seperti itu, ya udah nggak usah diservis, udah simple, nggak usah dibawa ke sini. Itu kalian kalau dibawa ke tukang servis yang nggak jelas kayak gitu, itu bisa lebih parah. Kalau saya kan pengerjaan memang seperti ini, kalau mau ya udah bawa ke sini, saya bertanggung jawab kalau jika terjadi apa-apa ya kan. Nah, prosesnya seperti ini. Nah ya, dan ini tuh prosesnya sama kayak kamera-kamera yang lain, cuma ada yang bagian ininya tuh nempel ya. Ini hot mirrornya itu hot mirror itu apa, kaca panas. Kaca panas itu maksudnya ini kan untuk cleaning gitu ya. Ini kan ada tegangannya, dengan sisi tegangan itu jadi kacanya kayak kalau di mobil itu defogger atau apa namanya ya, nggak ada garis-garis kaca di belakang tuh yang anti embun itu loh. Nah kayak gitu, itu tujuannya itu biar nggak ngembun, biar nggak jamur itu ya. Nah tapi ada juga yang dilem. Nah, kalau dilem itu agak susah emang lepas lemnya. Sip, kita kembalikan, pastikan nggak ada ya debu yang masuk, kalau ada ya dibongkar lagi. Gimana tuh ini, ada satu ini kecil banget, udah nggak kelihatan sih.
sorry nggak. Kalau sudah dipastikan bersih ya, tinggal kunci saja. Aman. Hai, sudah dipastikan bersih ya. Keluar masih bisa tiup-tiup. Intinya prosesnya seperti itu ya, kalau di tempat saya. Tapi kalau kalian punya tempat yang paling recommended atau paling aman ya silahkan. Saya hanya berbuat atau yang saya lakukan jujur saat apa adanya, nggak saya rekayasa ya. Jadi kalau ada oh harusnya nggak gitu, itu bahaya, itu harusnya ya, itu silakan, itu pendapat orang ya. Mungkin alatnya yang lebih canggih, harusnya di ruangan yang benar-benar steril ya, emang ada seperti itu. Cuma kalau saya sudah ini aja udah cukup ya, bisa ya, alhamdulillah tidak masalah. Yang penting kan saya bertanggung jawab jika mungkin kameranya jadi rusak atau apa ya, tujuannya itu. Bukan suatu hal yang aneh lagi kalau ada orang yang misalnya komentar yang mungkin kurang bijak ya untuk menanggapinya. Sorry, ini harusnya nanti dulu bautnya ini. Ini oval panjang ya, ada 3, 1, 2, 3. Iya, terus bagian sini oke. Ini nggak tak kasih musik-musik, emang suasana sangat buat hening ya. Kalau ada musik background kayak gitu malah itu jadi kena copyright. Sebel aku kesannya kayak gitu kalau pas rekam udah enak-enak, karena ada musik yang mungkin mengganggu. Ada toko sebelah itu yang ngeplay musik malah kena copyright. Akhirnya tak silent mode. Silent kan rasanya sepi ya, nggak enak ya. Nah, aman. Ini sudah bersih ya. Kena lampu, Pak. Intinya udah nggak ada sih. Terus kembalikan ke seperti semula ya. Masangnya seperti ini guys. Ya, bongkar pasangnya sama kayak yang kemarin itu loh, yang video sebelum ini. Apa itu, ganti MP cas shutter ya, itu yang ada suara krek-krek kayak gitu. Nah sama prosesnya kan, sama-sama A6000 itu. Jadi bedanya ini nggak sampai ke bagian shutternya, tapi kalau sudah sampai di sini kan ya nggak masalah, prosesnya sama. Tapi videonya kan beda, jadi masa udah videonya udah cukup ya, proses peragatannya lihat video yang kemarin kan juga nggak gitu. Jadi ini tetap saya lanjutkan karena kan nanti kan ada hasilnya, nanti kan kamera apakah jadi error atau apa kan juga bisa. Dan kasus seperti ini tuh tidak berlaku untuk kamera DSLR yang tipe tertentu ya guys, yang ada adjustment sensornya. Soalnya kalau kalian lakukan asal-asalan nggak sesuai posisinya, itu hasilnya akan jadi misfokus ya. Jadi harus hati-hati ya, walaupun prosesnya mirip-mirip. Cuma kalau sampai bongkar kayak mungkin Canon 600D, 550, 1300, 1200 atau 6D, 5D kayak gitu, dan ada adjustment sensornya ya. Ya itu nanti ujung-ujungnya setelah sampai rakit sensornya,
pas dipakai itu nggak fokus kalau pakai finder. Pakai finder itu yang ngincang itu loh, ngincang itu yang bidik pakai mata. Nah itu hasilnya meleset, fokusnya itu kadang di belakang, kadang ngeblur terus. Ya itu susah, itu ada caranya sendiri guys. Nah kalau mirrorless kan nggak butuh itu, dia langsung karena sensornya langsung membaca, dia langsung bisa nyari ke fokusnya kayak gitu, nggak dipantulkan dulu ke bagian mirrornya. Makanya kalau buat live view itu SLR tidak ada masalah kan. Kalau live view kan seakan-akan dia menganggapnya seperti mirrorless, dia sensornya langsung baca ke objeknya. Nah, gitu. Nah, pastikan ini semua konektor jangan sampai ada yang lupa, karena kejadian sebelum ini ada yang ngirim mati total. Itu awalnya ganti slot memori katanya sih, memori ternyata pas dirakit ada yang lupa, nggak tahu fleksibel yang mana, bongkar lagi, terus ternyata lupa lagi, ada nggak sesuai, ya, nggak pas, bongkar lagi, setelah bongkar lagi ketiga jadi mati total. Kasihan ya, ya maklum dia hanya berpedoman video YouTube, walaupun video YouTube itu video saya loh, jadi saya nggak mau menyalahkan yang istilahnya ya, walaupun bukan video saya misalnya itu, yang jangan menyalahkan yang punya YouTube, kan salah sendiri. Nah, itu kan memang bukan video tutorial, bukan untuk diikuti, jadi ya maaf, kalau untuk pemula emang ada resikonya sangat tinggi ya, jadi wajar kita resikonya malah jadi mati, error, blank, dan lain-lain lah, banyak sekali. Kalau saya sih senang-senang aja ya dapat pasien malah praktek kayak gitu, karena servisnya atau jasanya itu lebih mahal. Mungkin sebelumnya mungkin habis 300 bisa di atas 1 juta, karena mungkin banyak kerusakan atau harus ganti modul, ganti mainboard kan tentu pasti lebih mahal. Sampai sini mau benerin yang ini, kita tutup dulu ya dia modenya. Nah dia modenya ini tuh ngaca, lepas ini juga nggak mudah loh guys. Kalau udah biasa sih ya nggak ada masalah ya, kalau belum tahu caranya ya malah jalurnya rusak. Kalau rusak harus ganti fleksibel, ya pasti lebih mahal. Jadi yang mahal itu sebenarnya jasanya ya guys. Kalau spare part mungkin ada yang murah ada yang mahal, cuma sebenarnya itu pengalaman itu sangat berharga. Aduh nih udah kena cutter ini, aduh tanganku, sorry. Mau lepas ini loh, ujungnya penguncinya aja ini loh. Wah ini ke sensor nih, darah ini. Oke, kita pakai pinset lepas ininya. Nah di bagian sini itu kerak, saya pakai ini harus di apa itu, kerok lah istilahnya ya, basahin dulu pakai alkohol ini.
Tujuannya ya ini kan kerak ya, kerak itu kalau sekedar dilap atau dihapus, kalau dihapus kan ini posisinya nyelempet ya, nyelempet itu posisi yang sulit, itu nggak bisa, jadi mah harus dikerok gini ya jalurnya, nanti aman, insya Allah aman. Nanti kalau ada yang bilang itu enggak, nanti jalurnya malah kena cutter bisa putus, ya itu kalau kalian yang melakukan ya, kalau saya kan udah biasanya kerjaan kayak gini tuh udah gak hitungan ya, harusnya kan ini nggak dibersihkan tapi harus gantinya fleksibel satu set ya. Nah, untuk menekan biaya makanya nggak harus diganti kan, nah tapi justru malah lebih awet kalau kayak gini. Oke, bisa lebih awet beneran. Bersihkan sekali lagi, oke aman. Ini tinggal tak lurus lagi kuncinya juga. Kembalikan lagi ya, terus ini tinggal diklik. Nah, ini dorong penguncinya, nggak tahu kalian paham apa enggak apa yang saya maksud ini ya, itu nggak penting kalau menurut saya hanya melakukan sesuai prosedur saya, ini sudah aman, nggak ada masalah. Sekarang tinggal dilanjut untuk proses perakitan. Ini darah tuh ngalir terus sih. Ya, oke. Flash LCD kepasang. Kena kepala nih, goyang terus. Nah, yang pendek ya, ada 2. Ini ada 2 yang pendek. Terus keypadnya ini sesuai apa yang saya omongkan tadi, bautnya harus sesuai ya, diingat-ingat. Masuk. Nah, yang baut chrome tadi yang paling ujung yang atas ini, yang baut panjang hitam, terus baut pendek hitam. Oke, sekarang ini sip, terus ini ya cover findernya ini, terus ada 2 baut pendek-pendek di sini. Ini yang di sini ada baut kasar untuk baut ini, adjustment untuk findernya. Nah, terus ada baut pendek di sini 1. Nah, pemasangannya ini posisi di sini aja, ngadepnya kan setengah lingkaran ini, ngadepnya ke kita, yang setengah kita ya. Nah, jadi agak mulet gitu nanti. Ini juga posisinya berarti di mode M. Pastikan ini off ya, jangan on. Kalau on ini rusak nanti switchnya.
Pasang hati-hati karena ini nyetrum, dorong pelan-pelan saja. Oke, sudah, pastikan ini enggak ada kecepet, bisa buka. Ini bautnya kasar, buat kasar, baut pendek ada 2 di sini. Baut kasar ada 2 di dalam sini. Ini langsung saja ya, enggak tak coba dulu, maksudnya ini aku bikin video itu biar enggak ada potongan-potongan gitu. Yakin lah ya, maksudnya kalau kita prosesnya benar, ya ada kesalahan, insya Allah videonya ya sampai berakhir ya lancar, maksudnya kita nggak bongkar lagi gitu loh ya. Ini belum tak coba ya, ayo cobanya bersama-sama. Oke. Siap. Sesuai. Nah. Pegel rasanya. Oke, aman, ditutup, udah bersih ya. Kita coba dulu pakai baterai, langsung kasih memori, maksudnya bisa baca enggak, selanjutnya fleksibel juga dilepaskan. On, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada masalah, sama fungsi dengan baik. Oke. Untuk dial modenya sesuai, insya Allah awet. Ini justru lebih awet daripada harus ganti satu fleksibel. Kalau ganti fleksibel itu ada kemungkinan kerak lagi biasanya. Oke, aman. Bindernya nggak kelihatan tulisannya. Mana tahu ini kameranya mana ya? Ini ya, tuh nyala ya bindernya ya. Oke. Oke, flash jalan ya. Oke, saya rasa cukup videonya ya, udah setengah jaman ini ya, standarnya kalau bikin video memang hanya setengah jam sih rata-rata. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar atau WA, insya Allah saya respon secepatnya. Oke, terima kasih. Judulnya ini cleaning sensor sama perbaikan dial mode ya. Bye bye.